Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas aliran filsafat idealisme. Nah, kalau kita lihat tokoh-tokoh dari idealisme ini, yang pertama itu ada Plato. Jadi Plato ini menjelaskan bahwa idealisme menurut dia adalah cita, gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Jadi pada konteks ini sesungguhnya semuanya asli, semuanya adalah bersifat sesungguhnya. Karena apa? Karena semata-mata bersifat rohani dan jiwa. Nah, kemudian yang membedakannya itu adalah tertangkap atau tidaknya oleh panca indera. Dan pada dasarnya sesuatu itu dapat dipikirkan oleh akal dan yang berkaitan juga dengan ide atau gagasan. Mengenai kebenaran tertinggi dengan doktrin yang dikenal dengan istilah ide, Plato mengutarakan bahwa dunia ini tetap dan jenisnya satu, sedangkan ide tertinggi adalah kebaikan. Jadi pada prinsipnya adalah Plato sangat mementingkan ide-ide itu muncul, apalagi ide-ide kreatif yang sesungguhnya kalau dalam konteks dunia itu satu, tapi yang tertinggi tetaplah kemudian dari ide-ide tersebut adalah kebaikan. Kemudian ada Immanuel Kant. Jadi kalau saya bacakan, dia menyebutkan filsafatnya idealis transendental atau idealis kritis, di mana paham ini menyatakan bahwa isi pengalaman langsung yang kita peroleh tidak dianggap sebagai miliknya sendiri, melainkan ruang dan waktu adalah forum institusi kita. Dengan demikian, ruang dan waktu yang dimaksud adalah sesuatu yang dapat membantu kita, dalam hal ini adalah manusia, untuk mengembangkan intuisi kita. Menurut Kant, pengetahuan yang mutlak sebenarnya memang tidak akan ada bila seluruh pengetahuan datang melalui indera. Akan tetapi bila pengetahuan itu datang dari luar melalui akal murni yang tidak tergantung pada pengalaman. Kemudian saya langsung melanjutkan dengan yang ketiga, Pascal. Ini ada beberapa kesimpulan yang kita bisa tarik dari pemikiran filsafat Pascal. Yang pertama, pengetahuan diperoleh melalui dua jalan. Pertama menggunakan akal dan kedua menggunakan hati. Ketika akal dengan semua perangkatnya tidak dapat lagi mencapai suatu aspek, maka hatilah yang akan berperan. Oleh karena itu, akal dan hati saling berhubungan satu sama yang lain. Apabila salah satu tidak berfungsi dengan baik, maka dalam memperoleh sesuatu pengetahuan juga akan mengalami kendala. Dalam kesimpulan ini tentu kita bisa mengambil hikmah bahwa pengetahuan menurut Pascal ini itu harus ada koneksitas antara akal dan hati. Jadi ketika kita sebagai seorang manusia, tentu kelebihan kita dari makhluk yang lain, baik itu tumbuhan maupun binatang, terletak pada akalnya. Kemudian yang kedua, terletak juga di hatinya. Maka akal dan hati ini menjadi penentu dari hadirnya pengetahuan yang humanis. Manusia besar karena pikirannya, namun ada hal yang tidak mampu dijangkau oleh pikiran manusia, yaitu pikiran manusia itu sendiri. Dalam konteks ini tentu kita harus
menyadari bahwa kadang-kadang pikiran kita dalam Yoga Sutra Patanjali itu diibaratkan seperti kera ya, loncat sana, loncat sini. Nah, mungkin ada banyak hal yang kita tidak bisa jangkau dan kita tidak bisa pegang dari pikiran kita itu sendiri. Sehingga menurut Pascal, manusia adalah makhluk yang rumit dan kaya akan variasi serta mudah berubah sesuai dengan jalan pikirannya, lingkungannya, atau pengaruh-pengaruh yang lain yang mungkin mendominasi. Salah satu yang mendominasi adalah agama. Jadi manusia akan lebih mampu menjangkau pikirannya sendiri, yaitu dengan berusaha mencari kebenaran walaupun bersifat abstrak. Dan agama menjadi salah satu jalan bagi manusia untuk mengendalikan pikiran tersebut. Dalam mencari Tuhan, Pascal tidak menggunakan metafisik karena selain bukan termasuk geometri, tapi juga metafisik tidak akan mampu. Maka solusinya adalah mengembalikan persoalan ketuhanan pada jiwa. Filsafat bisa menjangkau segala hal tetapi tidak bisa secara sempurna. Karena setiap ilmu itu pasti ada kekurangannya, tidak terkecuali filsafat itu sendiri. Kemudian saya lanjutkan dengan yang keempat, Hegel. Dia belajar teologi di Universitas Tübingen dan pada tahun 1791 memperoleh gelar doktor. Jadi pada intinya ia berusaha menghubungkan yang mutlak dengan yang tidak mutlak. Jadi yang mutlak itu adalah roh atau jiwa yang di dalam penjelmaannya kemudian menjadi manusia, dan roh itu adalah inti dari ide atau berpikir itu sendiri. Mungkin sama halnya dengan dalam filosofi dari Hinduism, bahwa tubuh manusia itu terdiri dari dua hal, badan, pikiran, badan, roh, gitu ya. Jadi bagaimana badan ini ketika dia sudah tidak berfungsi maka akan kembali ke asalnya, yakni panca maha bhuta. Tetapi roh itu adalah abadi yang di dalam perjalanannya tadi tentu berkeinginan untuk manunggal lagi dengan asalnya, yakni Brahman itu sendiri. Nah, bagaimana dengan pandangan tentang realistis? Jadi realistis akhir adalah roh, bukan fisik. Sama halnya dengan filsafat Hinduism, bahwa roh atau atman itu adalah realitas yang abadi, bukan fisik. Jadi kalau fisik dari tahun ke tahun dia akan menua dan tentu suatu saat nanti akan kembali kepada asalnya, ya ini panca maha bhuta. Tetapi roh atau atman itu sendiri sepanjang dia telah menyelesaikan lingkaran karmanya, maka dia akan moksa atau bersatu dengan Brahman. Nah, hakikat manusia adalah jiwanya. Jadi hakikat kita sebagai seorang manusia adalah atmannya, atman kita. Jadi bagaimana kemudian atman ini dibersihkan dari pengaruh-pengaruh panca maya kosa. Saya yakin Anda masih mengingat apa itu panca maya kosa ya. Jadi ada maya kosa dan lain sebagainya, yang merupakan selubung dari atman itu sendiri sampai kemudian atman tidak mengenali dirinya sendiri, tidak mengenali hakikatnya gitu. Jiwa manusia merupakan faktor utama penggerak semua aktivitas atau perilaku manusia. Badan atau jasmani tidak ada fungsinya tanpa jiwa. Memang dalam aspek realitas bahwa yang terlihat itu adalah badan.
Jadi ada yang tinggi, ada yang pendek, kemudian ada putih, ada yang hitam, ada kuning langsat dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kekar, ada yang kurus gitu. Itu adalah yang terlihat yang kemudian menggerakkan seluruh aktivitas dan perilaku kita. Tetapi badan ini walaupun dia kekar, berotot, kuat, itu tidak akan ada fungsinya tanpa jiwa atau atman itu sendiri. Nah, idealisme tak menolak dunia fisik, bahwa realitas fisik ada untuk memenuhi kebutuhan fisik. Artinya adalah bahwa secara ideal dunia ini memang terdiri dari dua hal. Ada yang fisik, ada yang non-fisik. Nah, selama ini banyak orang mungkin hanya berpatokan pada hal-hal yang bersifat fisik atau badania, tanpa kemudian melihat realitas yang lain, yakni yang non-fisik. Kecuali bagi kalangan-kalangan yang memang secara penuh konsentrasi totalitas dalam bidang keagamaan. Tetapi kalau saya dengan Anda mungkin saja masih melihat bahwa dunia fisik itu seolah-olah yang utama. Kemudian dengan itu kita mengejar terus hal-hal yang bersifat fisik itu sendiri. Jadi bagaimana kita mengejar kekayaan dalam aspek pribadi, ingin perawatan, tubuh yang kekar, wajah yang cantik, wajah yang ganteng, dan lain sebagainya. Padahal di lain itu kita ada mengenal yang non-fisik, yang bersifat rohani dan spiritual. Jadi harusnya antara fisik dan non-fisik itu menjadi sesuatu yang seimbang. Dan ini sesuai dengan apa yang telah diajarkan di dalam kitab-kitab suci agama Hindu. Kemudian bagaimana filsafat idealisme ini memandang tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan yang diperoleh melalui indera itu tidak lengkap dan tidak pasti karena dunia hanya tiruan yang bersifat maya. Jadi dalam konteks ini bahwa semua pengetahuan yang kita peroleh mungkin bisa jadi akan hilang atau tergantikan karena dunia ini akan terus bergerak dan pergerakan itu membawa perubahan. Sehingga apapun yang ada dan terjadi di dunia ini itu pasti akan berubah. Pasti akan tergantikan karena sifatnya adalah maya. Kalaupun kemudian kita menganggap bahwa sesuatu yang kita miliki itu bermakna, atau kita pertahankan secara mati-matian, namanya, suatu saat itu pasti akan tergantikan, suatu saat pasti akan hilang. Karena apa? Karena sifatnya adalah maya. Jadi dunia ini sesungguhnya adalah maya itu sendiri. Nah, indera manusia itu hanya memberikan materi mentah tentang pengetahuan, tetapi jiwalah yang kemudian selanjutnya mengorganisasikan pengetahuan yang belum sempurna tersebut menjadi pengetahuan yang kebenarannya dapat dipercaya. Jadi kembali mengulas apa yang kemudian disampaikan oleh Pascal, Hegel, dan lain sebagainya, sesungguhnya antara akal dan hati, jiwa-jiwa yang murni yang selanjutnya kemudian memberikan penyempurnaan atas pengetahuan kebenaran yang kita peroleh dalam hal duniawi itu sendiri. Jadi dalam konteks ini maka berkesinambungan dengan ajaran agama Hindu bahwa apapun yang kita peroleh, baik itu pengetahuan maupun keterampilan, sesungguhnya asalnya adalah Tuhan atau Brahman itu sendiri. Jadi yang pemilik tunggal, pemilik sebenarnya pengetahuan itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, kemudian dari persebaran pengetahuan yang luas di alam semesta ini, itulah yang kemudian diambil oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya. Ibarat
kemudian seperti hamparan pasir gitu. Jadi kita mengambil sedikit-sedikit debu dari hamparan itu sendiri untuk sebesar-besar atau manfaat kehidupan kita. Sehingga dari pengetahuan yang kita peroleh saat ini itu sesungguhnya masih akan sangat jauh sekali dari kata sempurna. Bahkan para ahli-ahli sekalipun. Karena yang memiliki pengetahuan absolut itu tetaplah yang tunggal atau Tuhan itu sendiri. Nah, pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh dalam konteks indera seperti penglihatan, kemudian pendengaran, kemudian rasa gitu, tidak akan mampu untuk kita wacanakan dalam aspek spiritual kalau kita tidak menjiwai. Jadi oleh karena itu sekecil atau seburuk apapun pengetahuan dan keterampilan yang Anda peroleh tentu harus dijiwai. Kenapa? Karena akan merubah pengetahuan dan keterampilan itu penuh makna untuk kehidupan kita di kemudian hari. Jadi kalau pengetahuan dan keterampilan yang kita peroleh berhenti dalam aspek indera, maka suatu saat cepat atau lambat dia akan hilang, akan terlupakan. Karena apa? Karena indera ini terbatas. Indera ini akan menua dan berkurang fungsi dan kekuatannya. Sehingga yang akan menjadi pembeda kemudian adalah apakah kita sudah menjiwai dari pengetahuan keterampilan yang kita peroleh. Bagi orang-orang yang sudah menjiwai, dia tidak akan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki tidak akan pernah hilang. Karena apa? Karena telah dihayati dan dimaknai sedemikian rupa. Jadi kalau secara sederhana dapat saya sampaikan, anggaplah Anda kemudian mengenal sesuatu dalam konteks perkuliahan, tetapi kalau Anda hanya mengandalkan indera dan hanya melihat, kemudian mendengar, tanpa memahami apa yang tersampaikan atau apa yang didapat, ya setelah ini atau esok harinya pengetahuan-pengetahuan itu pasti hilang. Hal yang lain adalah seperti hafalan. Jadi sebuah pengetahuan yang diperoleh dari hafalan tanpa pemaknaan atau penjiwaan yang mengarah pada pemahaman itu sendiri, maka akan cepat juga. Kemudian pandangan tentang nilai. Menurut idealisme, nilai itu absolut. Apa yang dikatakan baik, benar, salah, dan seterusnya secara fundamental bersifat tetap. Walaupun sesungguhnya di dalam realitas kehidupan bahwa nilai-nilai ini mungkin saja akan lebih berkembang. Anggaplah dalam konteks kebudayaan, dalam konteks sejarah dan lain sebagainya mungkin akan terus berkembang. Tapi ketika kita berbicara masalah idealisme, sama halnya dengan kita berbicara masalah agama, kitab suci semuanya. Itu adalah absolut yang kalau dianggap baik, umpamanya oleh Weda, benar oleh Weda, ya itu akan berjalan, berlangsung sampai dengan ribuan tahun. Termasuk juga apa yang salah dan lain sebagainya. Dalam konteks agama, kembali saya mengatakan bahwa itulah sebabnya Tuhan itu menurunkan kitab suci untuk memandu umat manusia pada tataran baik, benar, salah itu sendiri. Sehingga kehidupan manusia itu lebih teratur, lebih beradab. Walaupun kalau kita melihat kenyataan bahwa banyak orang-orang yang beragama
itu sendiri yang kemudian melanggar ajaran agamanya. Banyak orang-orang yang mengaku rohaniawan, mengaku tokoh-tokoh agama, malah itu yang kemudian menyalahgunakan apa yang diyakini di dalam agama itu sendiri. Karena apa? Karena ketika kita berbicara masalah manusia, maka panca maya kosa ini masih terus menyelubungi kalau kita tidak mampu untuk menipiskannya melalui yoga dan samadhi. Yoga Sutrata Patanjali mengajarkan bahwa pikiran itu sekali lagi seperti kera, oleh karena itu harus dikendalikan. Pengendaliannya berupa apa? Berupa pelaksanaan praktek-praktek yoga. Sehingga menjadi yogi, pikirannya menjadi bersatu dan terkendalikan. Nah, nilai tidak diciptakan manusia, tetapi merupakan bagian dari alam semesta. Karena ini adalah sebuah pandangan filsafat, jadi tentu konteksnya itu adalah alam itu sendiri. Karena semua pengetahuan sesungguhnya itu bersumber dari alam. Nah, berbeda kemudian dari pandangan-pandangan agama, maka nilai pengetahuan, keterampilan, sumbernya itu adalah yang kuasa atau Brahman itu sendiri. Di dalam ajaran agama Hindu mungkin kita mengenal ada Dewi Saraswati sebagai sumbernya ilmu pengetahuan yang kemudian kita juga peringati setiap 6 bulan sekali. Nah, bagaimana kemudian implikasi filsafat pendidikan idealisme? Jadi kita bisa melihat dalam beberapa pokok bahasan. Jadi yang pertama adalah tujuan pendidikan. Jadi kita mengenal ada 3 matra pendidikan, 3 jalur pendidikan, yakni pendidikan formal, non formal, dan informal. Nah, kesemua pendidikan, ketiga jalur pendidikan itu tentu tujuannya adalah membentuk karakter dan mengembangkan bakat atau kemampuan dasar serta kebaikan sosial. Karena dasarnya adalah idealisme, maka tentu nilai-nilai yang dicoba untuk dikembangkan dalam kehidupan ini tentu adalah nilai-nilai yang bersumber dari jiwa dan alam semesta itu sendiri. Jadi bagaimana kemudian para siswa-siswa baik itu di sekolah, di masyarakat, apalagi sekarang di masa pandemi ini banyak di rumah, tentu arahnya adalah bagaimana bisa membentuk karakter-karakter yang mulia dan di sana juga dikembangkan bakat kemampuan dasar. Untuk apa? Untuk kebaikan sosial. Karena manusia sifatnya adalah makhluk sosial, tidak hanya kemudian menjadi makhluk individu. Jadi kita hidup secara komunal, secara bermasyarakat. Oleh karena itu apa yang diajarkan di dalam sekolah dan keluarga ini tujuannya adalah kebaikan sosial bagi terbentuknya masyarakat yang madani. Kemudian berkaitan dengan kedudukan siswa, jadi kalau dalam filsafat idealisme, siswa bebas untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan dasarnya. Dalam konteks ini, maka setiap individu siswa sesungguhnya tidak ada yang bodoh. Jadi semuanya tidak ada yang bodoh. Yang terjadi adalah kurang membaca, kurang belajar. Nah, bagi siswa-siswa yang memiliki kecerdasan, kemudian memiliki kreativitas, maka kemampuan-kemampuannya pasti akan jauh lebih tinggi, lebih baik dibanding dengan yang lain-lainnya. Karena sesungguhnya belajar yang baik adalah belajar secara mandiri. Siswa kemudian kita sendiri bebas untuk mengembangkan kepribadian kita, kemudian mengembangkan kemampuan-kemampuan dasar kita sendiri. Kemudian bagaimana dengan peranan guru? Jadi guru bekerja sama dengan lingkungan dalam proses pengembangan peserta didik
terutama dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peserta didik. Jadi tidak mungkin kemudian proses pembelajaran untuk penambahan pengetahuan dan keterampilan para siswa itu terjadi ketika lingkungan tidak kondusif. Oleh karena itu, guru bekerja sama dengan berbagai macam stakeholder seperti wali kelas, kemudian komite sekolah, masyarakat, dunia industri, dunia usaha, itu menciptakan suasana yang baik, yang kondusif bagi keberlangsungan proses pendidikan para peserta didik itu sendiri. Nah, kemudian dalam konteks kurikulum, isi kurikulum berupa pendidikan liberal untuk mengembangkan kemampuan rasional dan pendidikan praktis untuk persiapan menghadapi dunia kerja. Sesungguhnya dalam pandangan idealisme, maka kurikulum yang dikembangkan di satuan pendidikan seharusnya mampu untuk membawa para peserta didik nanti setelah lulus itu siap menghadapi dunia yang sesungguhnya. Dunia yang sesungguhnya dunia apa? Yaitu dunia kerja. Jadi dalam konteks ini para alumni, para peserta didik setelah lulus dia bisa menciptakan kerja atau mencari kerja. Yang paling kemudian baik dalam pandangan idealisme adalah menciptakan kerja. Karena kontrol utama itu ada di genggaman kita. Berbeda dengan kalau kita mencari kerja, maka kontrol yang ada pasti yang memiliki kerja itu sendiri. Kemudian dalam aspek metode, jadi filsafat idealisme mengutamakan metode dialektika. Dalam hal ini ada tanya jawab. Jadi tentu penambahan pengetahuan bagi para peserta didik itu tidak akan serta-merta hanya bisa dilakukan dengan ceramah saja. Jadi perlu ada elaborasi atas ruang-ruang kosong atau hal-hal yang tidak dipahami oleh para peserta didik untuk dilakukan komunikasi lebih dalam selanjutnya. Jadi ketika seorang pendidik memberikan sebuah kesempatan kepada para peserta didik untuk mendalami atau mengetahui lebih lanjut dari ruang-ruang pengetahuan dan keterampilan yang disampaikan, maka sesungguhnya pendidik tersebut telah membuka ruang pemahaman yang baru bagi para peserta didiknya. Dan kemudian ketika itu dihayati, dijiwai, maka akan menjadi pengetahuan keterampilan yang bermakna. Kemudian implementasi idealisme dalam pendidikan. Jadi pendidikan bukan hanya mengembangkan dan menumbuhkan, tetapi juga harus menuju pada tujuan, yaitu di mana nilai telah direalisasikan ke dalam bentuk yang kekal dan tak terbatas. Dalam hal ini, pengembangan pengetahuan keterampilan tentu akan terus berjalan seiring dengan waktu, dan bisa jadi apa yang kita pelajari saat ini sudah tidak berguna lagi di tahun-tahun selanjutnya. Maka dalam konteks ini sesungguhnya belajar itu harusnya adalah seumur hidup. Jadi tidak hanya ketika bersekolah saja kita belajar, tapi sepanjang hidup kita itu belajar. Karena pergerakan pengetahuan keterampilan terus terjadi sepanjang waktu. Pendidikan adalah proses melatih pikiran, ingatan, perasaan, baik untuk memahami realita, nilai-nilai, kebenaran, maupun sebagai warisan sosial. Dalam hal ini bahwa pendidikan diarahkan untuk menjadikan manusia lebih manusiawi, yang humanis, yang terlatih secara pikiran, ingatan, dan perasaannya. Jadi latihan-latihan pikiran, ingatan, dan perasaan ini akan membawa
karakter-karakter yang lebih halus yang sesuai dengan konteks perundangan, konteks agama sendiri. Jadi nilai-nilai yang dikembangkan kemudian di dalam proses pendidikan adalah nilai-nilai berbangsa dan bernegara yang terinternalisasi sebenarnya dari ajaran-ajaran agama. Tujuan pendidikan adalah menjaga keunggulan kultural, sosial, dan spiritual, memperkenalkan suatu spirit intelektual guna membangun masyarakat yang ideal. Tentu karena kita berbicara masalah idealisme, maka apapun yang sesungguhnya dilakukan di dalam proses pendidikan itu sendiri, itu adalah bagian dari membangun masyarakat-masyarakat yang ideal. Masyarakat yang ideal itu seperti apa? Jadi tentu masyarakat yang madani, yang sejahtera. Pendidikan idealisme berusaha agar seseorang dapat mencapai nilai-nilai dan ide-ide yang diperlukan oleh semua manusia secara bersama-sama. Karena sekali lagi manusia tidak akan bisa hidup sendiri saja. Dia akan hidup bersama-sama. Oleh karena itu, satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain tidak mungkin hanya termanfaatkan oleh individu, satu individu, dua individu saja. Pasti termanfaatkan bersama-sama dan berguna juga untuk kehidupan bersama-sama. Jadi intinya adalah tidak ada pengetahuan keterampilan yang hanya bermanfaat untuk diri sendiri saja. Tidak. Tapi pengetahuan dan keterampilan itu sendiri itu sesungguhnya bermanfaat untuk seluruhnya. Bermanfaat untuk bersama-sama. Tujuan pendidikan idealisme adalah ketepatan mutlak. Untuk itu kurikulum seyoganya bersifat tepat dan tidak menerima perkembangan. Ya, makanya dalam konteks perubahan kurikulum dalam sebuah negara itu biasanya dilakukan setiap 5 tahun sekali. Kenapa 5 tahun? Ya tentu untuk memberikan ruang dulu pada kurikulum yang ada untuk berjalan dan memastikan bahwa perubahan yang terjadi itu dianalisis terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke kurikulum itu sendiri. Peranan pendidik menurut aliran ini adalah memenuhi akal sehat, akal peserta didik dengan hakikat-hakikat dan pengetahuan yang tepat. Dengan kata lain, guru harus menyiapkan situasi dan kondisi yang kondusif untuk pendidikan, untuk mendidik anak didik, serta lingkungan yang ideal bagi perkembangan mereka, kemudian membimbing dengan kasih sayang dan dengan ide-ide yang dipelajari hingga sampai ke tingkat yang setinggi-tingginya. Karena kalau kita berbicara masalah pendidik, sekarang itu sifatnya adalah fasilitator belajar, yang kemudian menentukan dari berhasil tidaknya sebuah pendidikan itu ya kolaborasi antara pendidik dan para peserta didik. Jadi tidak mungkin kemudian pendidikan itu terimplementasi hanya bagi pendidik saja. Ya tentu harus ada kolaborasi dan yang menjadi pembelajar adalah bersama-sama. Jadi tidak hanya pendidik atau peserta didik saja yang menjadi pembelajar. Semuanya adalah pembelajar itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Semoga bermanfaat.